Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan maqbulan wa du'aan masmu'an. Marilah kita selalu mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amal yang diterima, dan doa yang dikabulkan. Bersyukur kita kepada Allah di hari yang ke-25 di bulan Maret dan hari ketiga di bulan Ramadan. Dikira udah mau selesai aja nih bulan ini. Dan hari ketiga di bulan Ramadan, kita masih dipilih oleh Allah di antara hambanya untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan taklim, dan yang paling mendorong kita bisa puasa, sholat subuh berjamaah adalah nikmat keimanan. Kalau mengandalkan nikmat sehat, banyak yang jauh lebih sehat dari kita, tapi nggak sanggup puasa, nggak sanggup sholat subuh berjamaah. Ya. Sementara kita mungkin agak gering-gering dikit, gitu, agak bidapan-bidapan dikit, agak demam-demam dikit, namun karena dorongan nikmat iman, kita bisa puasa, kita bisa sholat subuh berjamaah, bahkan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam untuk junjungan kita, teladan yang terbaik buat kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu bersolawat dan meneladani jejak langkahnya, kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini kita akan membahas bahwa ibadah adalah kasih sayang Allah. Kenapa dikatakan ibadah kasih sayang Allah? Bukan sekedar beban kewajiban, tapi ibadah adalah kasih sayang Allah. Kenapa disebut kasih sayang Allah? Karena kita lahir suci, pulang nanti menghadap Allah harus dalam kondisi suci. Sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti suatu hari di alam akhirat gak ada lagi manfaatnya harta dan anak. Sebanyak apapun harta bejibun misalnya kan, anak juga demikian. Nanti tuh gak ada manfaatnya lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan bawa hati yang bersih. Jadi kalau nanti pulang belum bersih, itu terpaksa direndam dulu di api neraka. Kalau pulang belum bersih. Padahal kalau kita sadari, kita ini sebagai manusia pasti hatinya dikotori dengan noda-noda dosa. Ibu-ibu ada dosanya? Dikit, banyak? Banyak. Bapak-bapak? Banyak dosanya? Banyak juga. Mari kita beristighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Memohon ampunan atau istighfar itu juga salah satu kasih sayang Allah terhadap hambanya untuk menghapuskan dosa-dosanya. Karena kita rata-rata berdosa. Kita rata-rata berdosa. Setiap hari ada dosa. Dan ketika tidak dimohonkan ampunan, tidak beristighfar, itu bisa jadi dosa-dosa itu mengotori hati dan menjadi karat dalam hati. Kalau masih kotor, noda, itu mungkin mudah ngelapnya. Tapi kalau sudah karatan hati, itu sulit dielapnya. Harus diamplas dulu ibarat besi. Nah, mudah-mudahan kita kalau noda-noda itu pasti. Mudah-mudahan belum sampai karat. Ukurannya apa? Kalau dosa hati kita masih noda-noda dosa, dielap dikit dengan ayat Allah langsung sadar, oh saya keliru. Dengan hadis dikit langsung sadar, oh saya salah. Itu kalau baru noda hitam. Tapi kalau sudah karatan, dijedotin dengan beberapa ayat nggak berubah-berubah. Kadang ada menemukan orang nggak sadar-sadar, udah diingatkan nggak berubah-berubah. Nah itu kemungkinan sudah karatan, butuh lama gitu ya, beberapa ayat dulu, beberapa hadis dulu, nah baru mungkin bersih. Nauzubillah kalau sudah nggak bisa berubah lagi, berarti sudah dikunci mati hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatun walahum azabun alim. Kalau sudah dikunci mati, itu sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum, sama baik, semegi. Diingatkan tidak diingatkan semegi, nggak berubah-berubah. Nah, mudah-mudahan kita tadi masih baru noda-noda. Kalau yang bersinian tuh nggak ada. Kalau bapak ibu cari orang yang nggak punya dosa, nggak akan pernah punya kawan. Ibu-ibu cari suami yang nggak punya dosa, nggak akan pernah punya suami. Bapak-bapak cari istri yang nggak punya dosa, nggak akan pernah punya istri. Bapak ibu cari tetangga, cari teman yang tidak punya dosa, itu pun tidak akan pernah punya tetangga, tidak punya teman. Karena kita ini kumpulan manusia, bukan kumpulan malaikat. Maka yang dicintai Allah bukan yang bersih, tapi yang selalu membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bukan yuhibbut tahirin, bukan mencintai yang suci, tapi yang selalu mensucikan diri. Karena kita ini tadi sehari-hari ada dosa. Nah, ini yang pertama, Allah sayang dengan kita untuk menghapus, membersihkan noda-noda dosa dari hati kita dengan kita memperbanyak istighfar. Silahkan dengan jenis istighfar yang macam-macam ya. Mau istighfarnya Nabi Adam boleh, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya, mohon ampunannya Nabi Adam. Boleh juga istighfarnya mohon ampunannya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Boleh. Boleh juga istighfar yang paling disukai Rasulullah, yaitu disebut dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi
faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Boleh juga, itu istighfar yang paling panjang. Boleh juga istighfar yang minimalis, ya. Boleh astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Cuma nggak boleh diminimalis lagi jadi astaga, nggak boleh. Yang paling minimal astagfirullah. Dan betapa dahsyatnya pengaruh istighfar dalam kehidupan, sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli doyikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi ternyata beristighfar bisa mengobati penyakit gegana, ya, gelisah, galau, merana. Nah, jadi kalau kita gelisah, galau, merana hidupnya, perbanyak istighfar. Hadisnya tadi, man aksara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, mohon ampunan, ja'alallahu lahu min kulli doyikin makhrajan, maka Allah akan memberikan dari jalan kesulitan jalan keluar, dari kesulitan jalan keluar. Wa min kulli hammin farajan, dari kegelisahan Allah memberikan ketenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya kalau dalam hadis juga yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, fa inna khaira tumanina wa inna sarra ribah. Kebaikan ketaatan menenangkan jiwa, sementara dosa kesalahan menggelisahkan jiwa. Jadi kalau Bapak Ibu rajin ibadah, sholat rajin, puasa rajin, ngaji rajin, tapi masih gelisah, mungkin ada dosa masa lalu yang belum ditobati. Karena tadi bisa jadi kita pernah melakukan dosa besar, ya. Nah, maka ketika dievaluasi, oh ini rupanya masalahnya nih, misalnya ya, apa dosa sama orang tua, apa mungkin pernah berzina, pernah maling, pernah ngembat duit orang, pernah ngembat bini orang, misalnya kan, maka kita ditobati, ya, mohon ampunan kepada Allah. Karena dosa itu psikologisnya menggelisahkan, menggelisahkan, ya. Dan hanya Allah dan tahu kan dosa itu antara kita dengan Allah. Karena Allah sayang dengan kita, walaupun kita berdosa, ditutup aib kita, ya. Ditutup aib kita, ya. Dan kalau dosa-dosa itu nanti balasannya di akhirat, kecuali ada dua yang ditunaikan di dunia, ya. Nah, kalau misalnya kita rajin judi, mabok, misalnya kan, zina, nanti di akhirat disiksanya. Tapi ada dosa yang segera disiksa di dunia, yaitu kalau durhaka sama orang tua, itu disegerakan di dunia siksanya oleh Allah. Jadi kalau kita bisa mengalami kehidupan yang sulitnya luar biasa, bertubi-tubi masalah, coba cek, mungkin ada masalah hubungan dengan orang tua. Mungkin kita tadi menyakiti hatinya, atau pernah kalau sebagai orang tua mungkin kita pernah terucap kata-kata kutukan, kata-kata laknatan, ya. Karena kalau dari orang tua terhadap anak itu kan doa, ya. Kita perlu belajar dari seorang ibu, ya, yang ngusir anaknya, ya, di Mekah, ya, di Arab Saudi. Pergilah kamu dari rumah ini. Ketika anaknya itu umur 7 tahun, keluarlah dari rumah ini, jadilah imam Masjidil Haram. Ternyata jadi macam imam Masjidil Haram, yaitu Syekh Sudais, ya. Jadi Syekh Sudais itu pernah diusir, ya. Ibunya kesal, keluarlah dari rumah ini, jadilah imam Masjidil Haram. Ternyata jadi imam Masjidil Haram. Jadi walaupun marah, doanya baik, ya. Doanya baik. Begitupun apa yang disampaikan oleh salah seorang jenderal yang sudah baru almarhum, ya. Jadi ibu saya dulu kalau marah, waktu saya kecil bilang, jenderal kamu Joko, jenderal. Nah sekarang saya jadi jenderal.
Coba kalau dulu bigal, kau bawa bigal, nah mungkin bigal juga anaknya gitu ya. Oh, buyan, kadang sering begitu, terlontar kata-kata yang negatif gitu, yang merusak. Bahkan saking kesalnya juga keluar semua isi kebun binatang nih, monyet, kabut, dan macam-macam lah. Ya, jadi ini yang harus dijaga ya. Jadi terhadap orang tua itu tunai ya. Siksanya tunai, pahalanya juga tunai ya. Kalau kita berbuat baik yang lain itu nanti di akhirat balasan pahalanya ya. Tapi kalau berbuat baik kepada orang tua maka ditunaikan di dunia. Makanya kalau di sini ada orang-orang sukses pasti terbaik sama orang tua ya. Karena balasannya itu kontra ya. Nah, jadi ini ada yang juga kita mari evaluasi juga tadi. Oh, ini saya nih kurang apa lagi, misalnya jabatan, kekayaan, tapi masih gelisah, masih merana hidupnya gitu kan. Nah, coba cek, mungkin ada masalah dengan orang tua gitu ya. Mungkin kadang persepsi bahagianya lain gitu. Pernah kita mungkin tadi menyinggung atau ada, karena bahasanya juga kadang bahasa orang tua lain dengan bahasa kita ya. Maksud kita baik ternyata dipahami oleh orang tua berbeda, sehingga ya juga namanya mungkin sudah orang tua sering mudah nyegut ya, mudah merajuk. Itu yang juga harus dijaga betul pembicaraan kita. Dan kalau ingin membahagiakan harus versi orang tua, jangan versi kita ya. Kadang ada orang tua dari dusun misalnya ya, kita ingin bahagiakan ya, maka siapkanlah makanan yang menurut kita bahagia, tapi menurut kita ya mungkin hamburger, pizza dan sebagainya gitu. Ya pas dimakan mencret orang tua kita, karena maunya gulai rumah gitu, unggut ya, gulai lumbung asam dan segala macam. Nggak biasa makanannya aneh-aneh gitu misalnya kan. Kita siapkanlah ruangan ber-AC sofa empuk, ternyata nggak bisa tidur ya, masuk angin karena turun di lantai tidurnya. Itu kadang begitulah orang tuanya. Beda dengan versi bahagia kita. Tanya aja baik-baik ya, mau makan apa nih misalnya kan. Nanti di rumah biar kami siapkan ya, tidurnya mau seperti apa ya, karena tadi ya khawatir kita ada karena perilaku kita orang tua kita tersinggung. Nah, kalau kita sebagai orang tua mungkin tadi kalau ada melihat kehidupan anak kita, rumah tangganya dan segala macamnya bermasalah, ikhlaskan. Mungkin pernah kita tadi terungkap kalimat-kalimat yang menyebabkan anak kita menjadi sengsara, menjadi merana. Dan kalau kita sebagai anak tadi merasakan kehidupan yang luar biasa susahnya, merananya, bersimpuh di hadapan orang tua. Kalau masih ada, kalau sudah tidak ada, bertobatlah kepada Allah. Jangan-jangan kita hidup merana seperti ini, bertubi-tubi masalah, karena memang ada sangkut pautnya dengan dosa kita terhadap orang tua. Nah, jadi dosa itu menggelisahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah beristighfar mohon ampunan, maka sayangnya Allah dengan kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita, dosa harian itu diberikan salat yang 5 waktu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh sukses, sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan jiwanya, dia berzikir kepada Tuhannya, maka dia pun sholat. Jadi sholat itu kebutuhan kita, kasih sayang Allah kita untuk menghapus dosa harian kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bertanya kepada sahabat, bagaimana di depan rumahmu ada sungai atau ada danau, kamu mandi sehari semalam 5 kali, mungkinkah dalam tubuhmu masih ada kotoran? Jelas enggak ya Rasulullah. Itulah kalau mandi untuk jasadmu, sholat untuk hatimu. Jadi sholat wajib itu kebutuhan kita, bukan sebatas beban. Ibu-ibu sholat terus ya.
Kalau saya jarang-jarang ya. Subuh berhenti dulu, kemudian nanti baru sholat lagi, zuhur berhenti dulu, baru nanti sholat lagi asar. Ibu-ibu sholat terus luar biasa ya. Ya. Jadi sholat 5 waktu itu kebutuhan kita, dan yang namanya kebutuhan pasti ditunggu-tunggu kedatangannya ya. Ibarat kita butuh makan sehari 3 kali, maka jarang ada orang datang pas makan mengeluh, waduh udah datang lagi jam makan misalnya, jarang mengeluh ya. Tapi kalau itu misalnya merasakan beban, maka terasa berat. Makanya kadang ada orang mengungkapkan, waduh udah asar lagi, itu berarti sholat masih terasa beban. Kewajiban, waduh udah asar lagi, barusan saya zuhur, karena zuhur jam 3, nah gitu ya. Jadi datang asar cepat ya. Waduh udah maghrib lagi, barusan saya asar, ya asarnya 5:30, datang waktu berikutnya cepat. Nah kenapa demikian? Karena orang yang merasakan sholat itu sebatas kewajiban, itu terasa beban, datang waktu sholat gangguan. Tapi kalau orang yang sudah memandang sholat itu kebutuhan, maka datang waktu sholat ditunggu-tunggu. Seperti Bapak Ibu sekalian ini, insya Allah sudah memandang sholat kebutuhan, sehingga sholatnya tepat waktu. Ya, belum waktu sholat sudah siap-siap, mungkin 5 menit, 10 menit sebelumnya. Kenapa? Ditunggu-tunggu. Saat curhat, ya, saat berdialog dengan Allah, saat meminta tolong kepada Allah. Kan sholat itu sarana meminta tolong. Wasta'inu bisabri wassalam. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan kalau minta tolongnya serius, sebetulnya cukup dengan doa duduk di antara 2 sujud. Di situ kebutuhan kita ada di situ. Minta rezeki ada di situ. Minta sehat ada di situ. Minta derajat tinggi ada di situ. Minta ampunan ada di situ. Kalau versi yang saya baca, Allahumma gfirli warhamni wazhurni wahdini warfa'ni wa'afini warzuqni. Ada juga versi yang lain, silahkan. Tapi intinya pesannya minta itu tuh. Minta rezeki, minta sehat, ya, minta disayang Allah, minta derajat tinggi, minta ampunan. Cuma kadang kita nggak sadar bahwa itu lagi minta. Iya kan? Nggak sadar. Padahal tadi kalau serius itu luar biasa. Sholat itu dari mulai iftitah sampai tahiyat isinya minta galau itu. Minta galau. Makanya disebut doa. Dalam bahasa Arab as-sholatu ad-du'a. Jadi setiap sholat pasti doa. Namun tidak setiap doa sholat. Ya. Tapi ketika sholat pasti doa. Dari awal sampai akhir. Nah maka mari kita perbaiki kualitas sholat kita, tingkatkan levelnya dari kewajiban kepada kebutuhan. Nah, insya Allah. Nah kemudian Allah Maha tahu kualitas sholat kita. Lebih banyak mungkin melamunnya daripada sholatnya. Lebih banyak melamunnya daripada sholat. Kadang kalau ibu-ibu sholat subuh, ya, Allahu Akbar, nanti ke pasar beli batang gulai, tiba-tiba salam saja. Tapi bukan ibu-ibu di sini ya, insya Allah. Kalau ibu-ibu di sini kan begitu, beda. Ya. Nah, jadi ada terus begitu. Ya. Kadang sholat itu membuat perencanaan. Mau ke sini, mau ke situ, itu direncanakan ketika sholat. Jadi untuk khusyuk mungkin tadi perlu terus ditingkatkan kualitas kita. Kadang sholat kita untuk mencari barang yang lupa naruh kunci motor di mana, lupa dicari-cari nggak ketemu. Pas sholat ketemu, gitu. Allahu Akbar. Oh iya di bawah kasur tadi.
Itu kadang sholat kita masih ya mungkin seperti itu. Nah, Allah Maha tahu kondisi suasana hati kita ketika sholat. Bisa jadi masih banyak dosa yang belum terbersihkan lewat sholat yang 5 waktu. Maka untuk dosa setahun itu cuci gudang dengan puasa sebulan. Jadi puasa ini kebutuhan kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa sebulan di bulan Ramadan dilandasi iman dan diisi waktu-waktunya dengan penuh perhitungan amal soleh, maka diampuni, didilet dosa-dosanya yang telah lalu, diampuni. Jadi puasa ini juga adalah kebutuhan kita. Karena tadi kita sadari sholat kita masih belum banyak khusyuk, masih kemungkinan banyak dosa yang lolos gitu ya. Kalau Rasulullah menyuruhnya kepada kita tambal dengan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah juga kebutuhan kita ya. Qobliyah, ba'diyah, sebelum dan sesudah sholat wajib yang ada tentunya ya. Karena habis asar, habis subuh gak ada sholat ba'diyah asar, ba'diyah subuh. Kalau sholat sunat yang lainnya ada. Jadi walaupun subuh masih segar, jadi nggak usah sholat sunat lagi habis subuh, ya, habis sholat subuh langsung berada. Ya. Kenapa kamu habis sholat subuh sholat sunat rawatib 2 rakaat, mumpung masih segar? Tetap nggak ada, walaupun masih segar. Ketika di Mekah misalnya, ya, ada orang habis sholat asar, sholat sunat, ditanya oleh pembimbingnya, kan nggak ada sholat sunat setelah sholat asar, mumpung di Mekah Pak. Nah, walaupun di Mekah tetap nggak ada, kalau tidak dicontohkan. Ya. Nah, jadi puasa ini adalah kasih sayang. Maka Allah pilihkan puasa itu waktunya tepat di tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Ini terutama di negara yang 4 musim. Bayangkan misalnya kalau puasa itu ditentukan di bulan Masehi, bulan Januari terus. Itu di negara yang musim dingin terus selamanya. Sementara di negara yang musim panas terus. Tapi di bulan Hijriah, di tahun Hijriah, itu dia akan pernah puasa di bulan Januari, di bulan Februari, di bulan Maret. Kita pun pernah puasa di musim durian, di musim buah. Ya. Kalau misalnya puasanya pas bulan Desember, musim durian terus berarti kita misalnya kan tidak pernah merasakan puasa di saat musim buah yang lain, musim Ramadan. Itu maha adilnya Allah, luar biasa ya. Dipilihkan bulan Ramadan pun di tahun Hijriah. Jadi mari kita semangat isi waktu Ramadan itu dengan amal soleh ya, karena saatnya dilipat gandakan berbagai macam kebaikan, berbagai macam pahala. Yang sunat saja menjadi wajib ya. Pahalanya kalau dilakukan di bulan Ramadan. Maka qiyamul Ramadan, sholat tarawih itu pahalanya wajib ya. Kalau di bulan-bulan yang lain sholat malam itu kan sunnah. Tapi kalau di bulan Ramadan itu dinilai pahala wajib. Maka upaya kita jangan sampai ditinggalkan salat tarawih, salat sunat qiyamul Ramadan itu. Juga kebaikan-kebaikan yang lain, kedermawanan kita di bulan Ramadan itu ditingkatkan. Ya. Memberi bukaan, ya. Yang pahalanya luar biasa. Memberi bukaan aja pahalanya sama dengan melakukan orang yang berpuasa. Dan Rasulullah itu di Ramadan itu kayak angin, kayak dermawannya ngasih terus ya. Karena saat dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, dan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakannya lagi ya. Mari kita banyak juga bersedekah ya. Kalau yang kita makan itu milik WC Bapak, ya. Yang kita pakai milik tong sampah.
tapi yang kita sedekahkan itu akan menjadi milik kita, karena nanti akan menyambut kita. Dan Allah menjanjikan akan mengganti harta yang disedekahkan. Makanya kalau kita lihat di masjid-masjid, di organisasi-organisasi, yang sedekah itu ngulang, itu saja, terus mengulang. Kalau sedekah itu mencelakakan, pasti kapok dia bersedekah, kan gitu. Tapi terbukti orang bersedekah itu mengulang, karena tidak mengurangi harta, ya. Tidak mengurangi harta. Rasulullah juga menjamin tidak akan miskin orang yang bersedekah, ya. Kalau miskin karena judi, karena nipu, banyak. Tapi kalau karena bersedekah itu belum pernah ada ceritanya orang menjadi miskin karena sedekah. Maka mungkin perlu dirubah mindsetnya, pola pikirnya. Kalau dulu nunggu kaya baru bersedekah, kalau sekarang dirubah, bersedekahlah niscaya kaya, gitu ya. Dan prinsipnya bersedekah itu tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas, ya. Tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Walaupun misalnya cuma 500.000 per hari, nggak apa-apa asal ikhlas, ya. Daripada 5.000 tidak ikhlas, ya. Itu kuncinya, itu di ikhlasnya itu, ya. Kalau besarnya enggak apa. Dan boleh terang-terangan, boleh diam-diam. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 22, ya. Berinfak itu boleh diumumkan, ya, diterang-terangan, boleh diam-diam. Yang enggak boleh itu diam-diam enggak berinfak. Nah, itu yang enggak boleh. Jadi kalau mau diumumkan silakan, mau bisik-bisik silakan, ya. Sirra wa alaniyah, ya. Boleh rahasia maupun terang-terangan. Jadi kalau ada diumumkan di lelang boleh, ya. Jangan sampai kamu ini enggak ikhlas, masa mau diumumkan. Urusan ikhlas itu bukan di penampilan, tapi di hati, ya. Misalnya, belum tentu bisa catat ya, saya nomor 1 5 juta misalnya. Kita tidak bisa menyelami hatinya. Siapa tahu dia sangat ikhlas, ingin memotivasi biar yang di bawah-bawahnya itu besar juga. Kan mau terjun ke 100.000 kan gak enak tuh, dari 5 juta mau terjun ke 100.000. Mungkin turun ke 2 juta atau 1 juta. Tapi kalau di atas 100.000, itu 50.000. Oh, ternyata dia ingin memotivasi supaya yang lainnya bisa besar juga. Jadi kita juga jangan mudah mungkin memvonis orang dengan hal-hal yang seperti itu. Urusan hati lah, ya. Silakan, jadi mau diumumkan, mau ditulis. Nah, itu bersedekah di bulan Ramadan. Jadi optimalkan Ramadan. Tilawah Quran, ya, dioptimalkan. Ya, karena Ramadan dikenal dengan syahrul Quran. Kalau mungkin tahun lalu belum bisa baca Quran, saya target tahun ini harus bisa baca Quran, ya. Karena Quran itu dimudahkan untuk siapa saja asal mau mempelajarinya. Kan dalam surat apa tuh? Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudzakir. Itu diulang berapa kali. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu bagi siapa yang mau mempelajarinya. Asal mau belajar, dimudahkan. Umur berapapun itu, ya, umur berapapun. Walaupun dengan kadang mungkin gaya bahasa lidah yang beda-beda, ya. Tapi kalau terus itu akan mudah, ya. Kalau orang Jawa kan susah ngomong ain. Ngain itulah biar gampang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngan ngam tangalaihim. Nah, itu ada yang dimudah. Tapi kalau terus dilatih bisa juga. Kalau orang Sunda susah ngomong ngera, ja itulah, ijajul jilatil ardujil jalah. Mungkin kalau orang selatan susah ngomong zakat fitrah jadi sakat fitrah, nah gitu kan, sakat fitrah. Nah, jadi kadang ada lidah-lidah mungkin ya. Tapi kalau terus belajar, dan kita jangan menyesal dengan kondisi yang kita berat belajar, ya. Dan dalam sebuah hadis, alladzina yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a syafaratil kiramil barara walladzina yatata'ta fihi ajrani. Orang yang belajar, yang membaca Quran dan dia mahir, nanti dia di akhirat
kedudukannya sejajar dengan para utusan Allah. Walladzina yatata'ta, dan bagi orang yang terbata-bata terus membacanya, falahu ajroni, maka baginya 2 pahala. Yang pertama pahala membacanya, yang kedua pahala susah payahnya. Ini kadang ada disuruh minum rowo, nah gitu kan, karena lidahnya berkaret mungkin kan. Nggak apa-apa, terus belajar, jangan khawatir. Nah, kalau misalnya Ramadan tahun lalu sudah baca Quran lancar, ya bisa tamat 1 kali sebulan, nah mungkin targetnya tahun ini bisa 2 kali. Karena Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, dan membaca Quran itu 1 hurufnya itu 10 kebaikan, adalah hadisnya. Nah, jadi jangan disangka kata Rasulullah alif lam itu 1 huruf, tapi alif lam dan mim, jadi dapat 30 kebaikan. Nah, jadi jangan ragu-ragu membaca Al-Quran. Begitupun hafalan nambah. Kalau tahun lalu kita baru bisa surat favorit misalnya ya, inna a'tayna wal asri kulhu, maka tambah di tahun ini 10 surat misalnya. 10 surat itu dari Alam Taro sampai An-Nas itu 10 surat. Memang kalau dari Al-Baqarah repot juga 10 surat ya. Tapi ya dari yang pendek-pendek dulu saja. Minimal untuk bekalan nanti kalau harus ngimam sholat malam di rumah misalnya ya, supaya tidak diprotes oleh anaknya. Pak, ngapa Pak 11 rakaat tuh kulhu terus, nah gitu kan. Kata bapaknya, bapak ini seneng nih dengan surat ini, nah gitu ya. Nah, pada ternyata cuma itu yang hafal misalnya kan. Nah kita tambahlah dari Alam Taro sampai An-Nas, pendek gitu. Kalau kita sudah hafal dari Alam Taro An-Nas, tambah lagi 10 surat dari Wattini Wazzaitun, nah, itu 10 surat. Tambah lagi nanti 10 surat dari As-Sama'i Dzatil Buruj wal Yaumil Mau'ud, misalnya ya. Dikit-dikit yang pendek-pendek dulu. Karena selesai surat itu ada semangat gitu. Kalau dimulai dari Al-Baqarah, waduh lama nih 200 1 surat gak selesai-selesai gitu. Sehingga bosan misalnya kan. Jadi silahkan ditambah ya. Jadi interaksi Al-Quran ditingkatkan di bulan Ramadan. Karena tadi saat bonus-bonus pahala yang luar biasa ya. Kemudian juga kita niatkan beriktikaf ya. Kalau dulu belum pernah iktikaf misalnya ya, sekarang berniat iktikaf. Rasulullah semenjak diwajibkannya puasa sampai akhir hayatnya belum pernah meninggalkan iktikaf. 10 terakhir di bulan Ramadan. Bahkan di tahun terakhir beliau usianya itu hampir sebulan penuh beriktikaf di bulan Ramadan. Kita niatkan untuk bisa beriktikaf. Kenapa? Biar umur kita efektif. Karena ada di 10 malam terakhir itu peluang mendapatkan malam keberkahan yang kualitasnya khairum min alfi syahrin ya, 83 tahun 4 bulan. Jadi usia kita jadi nambah keberkahannya 83 tahun 4 bulan. Kalau tiap tahun dapat ya, khairum min alfi syahr, luar biasa ya. Jadi kita niatkan untuk beriktikaf. Inilah Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Jadi mudah-mudahan kita pandang bahwa ibadah itu bukan sebatas kewajiban, beban, tapi ini adalah kebutuhan kita karena kasih sayang Allah terhadap kita. Ketika puasanya juga belum maksimal, maka Allah masih berikan peluang untuk mensucikan, melengkapkan kesempurnaan puasanya, dan itu dengan zakat fitrah, kan gitu ya. Jadi terus supaya kita pulang menghadap Allah dalam hati yang bersih. Tadi ayat yang saya baca di sholat surat Al-Fajr, kalau kita memiliki hati yang bersih, maka jiwanya tenang ya, dan ketenangan jiwa itulah yang Allah panggil dengan penuh kemesraan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai yang memiliki jiwa yang tenang, kembalilah ke dalam pangkuanmu, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku,
dan masuklah ke surgaku. Luar biasa. Ya. Nanti kita dipersilahkan untuk masuk surga. Mudah-mudahan kita kumpul di sini. Nanti suatu saat kita reuni kumpul di surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian ya, karena waktu sudah lewat waktu suruh. Mohon maaf kalau ternyata dalam penyampaian kurang pas, kurang berkenan. Kebenaran dari Allah, yang salah dari setan. Mudah-mudahan kita akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.